Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Selamat malam sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Senang sekali rasanya kita dapat berjumpa SUA dalam perdana kita dalam program terbaru Lentera Rakyat Official, yakni OST, obrolan santai terukur. Baik, izinkan saya Suwarnal sebagai host yang memandu sahabat Lentera Official dalam ngobrol santai bersama narasumber yang sengaja kami datangkan dari praktisi olahraga. Baik, kita mulai obrolan santai kita ini. Di sebelah kiri kami yaitu Bapak Prince Maradoni. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Sehat Bapak? Alhamdulillah. Amin, amin. Baik. Walaupun suasana dingin hujan kota ini tidak menyurutkan semangat kita untuk olahraga, Pak. Oh, pasti. Baik. Sebelah kiri kami seorang praktisi dan tokoh olahraga. Catatan beliau adalah 2 periode menjabat sebagai Ketua Umum KONI Kota Bukit Tinggi. Marwah olahraga Bukit Tinggi di tangan beliau. Kita sapa beliau. Selamat malam Bapak Diparkendi. Selamat malam. Baik, bagaimana keadaan sehat Pak? Alhamdulillah sehat. Ada halangan kemari Pak? Hanya hujan saja, tetapi insya Allah tidak ada halangan. Ya. Dan ternyata saya sudah ada di sini. Udah di sini. Baik, baik, terima kasih. Oke, kita beranjak ke sebelah kanan kita, Bapak Fauzan Nafis. Beliau ini mantan Ketua KONI Kota Bukit Tinggi. Sekarang beliau menjadi pemerhati olahraga prestasi di Kota Bukit Tinggi dan senyum beliau sangat familiar. Kita sapa dulu. Selamat malam Pak Fauzan. Malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Bapak ya? Alhamdulillah. Baik, sehat. kita semua telah hadir di dalam ruangan ini. Kita mengambil topik malam ini olahraga prestasi untuk prestise Kota Bukit Tinggi. Olahraga prestasi. Oke, pemirsa Lentera Rakyat Official. Menurut catatan kami yang kami peroleh, Bukit Tinggi selama Porprov menduduki 5 besar. Pasnya antara 2 dan 3. Insya Allah ke depan di tangan Bapak Diparkendi mungkin bisa menjadi 1. Dengan catatan akan kita bahas nanti. Oke, pertama kita berikan dulu, kita tanya dulu kepada Bapak Doni selaku pelaku olahraga. Mohon maaf, Pak Doni ini Prince Maradoni, dipanggil Pak Doni. Kalau dipanggil Prince nanti jadi pangeran nanti. Oke, baik. Oke, silakan Pak Doni kali pertama. Baik. Terima kasih host untuk undangannya. Kami atas nama pelaku olahraga Kota Bukit Tinggi. Baik. Terkait dengan undangan dari Lentera Rakyat siang tadi kami terima. Bagaimana dalam hal ini tema yang disampaikan kepada kami adalah olahraga prestasi untuk prestise kota. Ya. Insya Allah kalau sampai saat ini olahraga prestasi khususnya kami pribadi dari olahraga bela diri, salah satu bela diri yang dikompetisikan pada Porprov dan PON. Ya. Sampai saat ini. Oh, bela dirinya apa Pak? Kalau saya persisnya di tarung derajat. Tarung derajat. Ya, Oh, derajat. Oke, baik. Dalam hal ini tentu kita tetap terus berupaya bagaimana kami dari insan pelaku olahraga ataupun dari dunia atlet bisa mencetak dan menghasilkan atlet-atlet prestasi demi nama baik kota. Baik. Kalau untuk sampai saat ini insya Allah kawan-kawan dari rekan bela diri lain cukup berhasil, namun pada Porprov yang terakhir tarung derajat memang Kota Bukit Tinggi memang kurang beruntung. Kita kandas di finishing di final waktu itu. Namun insya Allah untuk kedepannya kita lebih bercita-cita menjadi motivasi karena target kita untuk Porprov selanjutnya tentunya seperti yang diinginkan oleh pemerintah kota untuk mampu menjadi juara umum. Baik. Kita sudah lakukan evaluasi sekaligus
TC secara berkesinambungan. Dalam hal ini tentu ada dukungan dari pihak KONI kepada unsur cabur-cabur yang ada, dan kami sangat merasakan itu. Dukungan KONI tadi dalam hal ini cabang olahraga hanya membutuhkan tambahan sedikit, yakni semacam perhatian berupa sarana olahraga yang lebih memadai untuk semua cabang olahraga, khususnya pada musim penghujan saat ini. Ini kami dari Insan Olahraga sangat merasakan pada saat kondisi penghujan seperti ini, kita sangat membutuhkan venue-venue yang bisa dilakukan di dalam ruangan tertutup. Baik, kita koma dulu. Dua kami tangkap dapat, itu adalah dari sisi cabang olahraga tarung derajat yang memiliki prestasi di Pemprov dan membutuhkan indoor tergantung dari sarana prasarana. Nanti akan kita kembalikan. Ini udah mulai muncul denyut-denyutnya, kebutuhan denyut sudah terlihat. Oke, sekarang kita coba ke Pak Dipa Arkendi, karena beliau di KONI. Dengan melihat prestasi ini, benar adanya cabang olahraga itu yang punya prestasi, Pak. Oke, saya ingin dengar juga dari Bapak Dipa Arkendi. Saya tidak akan nanya prestasi KONI, Pak. Oke, bagaimana langkah-langkah yang telah dilakukan, karena di pundak Bapak sudah ada terakhir 2018 Pemprov ini kita Bukit Tinggi peringkat 3. Nah, tambah lagi pandemik, tambah lagi istirahat atlet sekian tahun, 5 tahun loh, Pak. Itu waktu tidak mudah. Kalau bagi bayi 5 tahun udah balita tuh, Pak. Oke, baik. Silakan Bapak Dipa Arkendi. Tentu saja sesuai dengan tema obrolan kita malam ini, olahraga prestasi menentukan prestise pada sebuah kota. Dan tentu ini adalah kerjasama. Membangun olahraga itu tidak bisa sendiri, tidak bisa hanya dari satu lembaga saja, tentu melibatkan banyak pihak. Nah, sekarang sebagai perpanjangan tangan pemerintah, KONI ini tentu sangat membutuhkan dukungan dari pemerintah daerah untuk membina. Dan kita sebagai perpanjangan tangan daerah itu hanya fasilitator kepada cabang-cabang olahraga yang menjadi anggota dari KONI itu sendiri. Dan itu insya Allah pemerintah daerah sudah melaksanakan apa yang menjadi bahagiannya. Dan itu tentu saja kita telah merasakan selama ini. Kota Bukit Tinggi dari zaman Bapak Fauzan dulu memang sudah berprestasi, ini luar biasa. Seperti dikatakan Pak Doni tadi, sarana kita sama tahu kita di Bukit Tinggi ini seperti apa, banyak kurangnya. Tetapi semenjak di zaman Pak Fauzan, Bukit Tinggi ini sudah menjadi salah satu kekuatan di Sumatera Barat, karena ukuran kita, barometer kita adalah Pemprov, bukan olahraga provinsi. Event 2 tahunan itulah ukuran kita, keberhasilan kita. Baik, Bapak simpan dulu, ini udah mulai meledak-ledak ini. Bapak simpan dulu. Berarti dengan Bapak Dipa Arkendi, beliau biasa dipanggil Pak Dipa, kerennya Pak Dipa beliau. Oke, berarti ada komunikasi dengan pembina KONI sebelumnya berarti Pak Dipa ya? Tentu saja. Baik, Bapak saya tinggal dulu Pak. Kelihatannya Anda enak, di sini ada satu orang. Pak Fauzan, saya sapa dulu. Pemirsa Lentera Official. Kita sapa dulu Pak Fauzan, pendapatnya dari pelaku olahraga prestasi dengan stakeholder olahraga prestasi yaitu Bapak Dipa Arkendi. Sekarang kita Pak Fauzan. Pak Fauzan, silakan Pak Fauzan. Malam semua sahabat Lentera. Mungkin malam ini kita berbicara mengenai prestasi olahraga untuk prestasi kota, dan juga tidak bisa kita lepaskan juga kalau kita berbicara tentang olahraga, apalagi prestasi dan prestise, itu tentu butuh suatu perencanaan dan juga butuh suatu penganggaran. Kalau kita lihat selama ini, ya alhamdulillah zaman beberapa periode terakhir ini dari juga dengan ketua KONI sekarang dan juga dengan beberapa ketua KONI sebelumnya, prestasi kita sudah cukup bagus di Bukit Tinggi. Tapi yang sama-sama kita pahami dan kita sadari, seperti disampaikan oleh Pak Doni tadi, kita memang sangat minim dan sangat miskin dalam sarana prasarana, apalagi kita daerah hujan. Daerah hujan ini tentu saja kita butuh memang suatu gor yang indoor, dan kita tahu di Bukit Tinggi ini yang indoor ada
Dermawi dan gedung Sport Hall. Tapi ini kan tidak semua cabang olahraga bisa kita laksanakan di situ, dan Bermawi kalau sekarang sepertinya ya bisa untuk tenis saja. Kalau padahal dulu kita juga mendengar informasi itu juga mungkin kalau bisa dijadikan gedung untuk serbaguna yang lainnya. Baik. Dan mungkin kita juga butuh suatu gedung yang lebih representatif, yang mungkin bisa basket, voli, badminton, takraw, dan cabang-cabang lain seperti olahraga bela diri, senam, mungkin bisa di situ. Dan ini mungkin butuh suatu political will dari pemerintah, baik itu eksekutif, legislatif, dan juga dari seluruh stakeholder olahraga. Oke, tadi agak tertarik saya. Itu ada gedung yang representatif. Apa sepakat ya dengan konotasi sport center atau bagaimana, Pak? Kita mungkin bisa bikin suatu sport center, dan kita juga bisa lihat sport center itu bisa nanti ada yang indoornya, ada yang outdoornya. Memang kita butuh lahan yang cukup luas, dan memang Bukit Tinggi memang kendalanya itu lahan, tapi dengan sarana prasarana yang ada dan juga mungkin dengan perencanaan yang bisa adjustable, sehingga bisa dibuat suatu sport center yang memang bisa dipakai untuk semua cabang, sehingga prestasi seluruh cabang olahraga di Bukit Tinggi bisa ditingkatkan. Karena memang tanpa adanya sarana prasarana memang sangat susah, walaupun memang anggarannya cukup, tapi sarana prasarana tidak ada. Mungkin untuk menjadi juara umum, juara satu itu kita akan kewalahan, karena kita tahu Kota Padang, ibu kota provinsi, mereka semua sarana prasarana jauh lebih unggul, lebih lengkap daripada kita. Baik. Jadi memang butuh suatu terobosan untuk bisa menjadi juara umum dan mengalahkan Kota Padang. Tapi kita tidak pernah mengenal kata menyerah untuk itu, walaupun dengan kondisi apapun yang ada, kita akan berusaha terus untuk bisa mencapai juara umum ini pada Porpor. Juara umum. Baik. Pemirsa Lentera Rakyat Official, dapat kita di sesi pertama ini dapat kita ambil adalah sarana prasarana olahraga. Dibutuhkan suatu GOR yang representatif, atau tepatnya sport center, tidak pun besar, menggunakan 6 hektar, 2 atau 3 hektar akan cukup memadai. Apalagi Bukit Tinggi ini terkenal kota dingin dan kota hujan. Dari 3 narasumber kita ini sudah dapat poin-poin yang akan kita bahas pada topik dan sesi berikut. Ke materi induk yang akan kita sampaikan, kita akan mengambil, kita akan mencerna untuk disajikan kepada pemirsa. Pemirsa Lentera Rakyat Official, sungguh luar biasa narasumber kita ini menguasai praktisi olahraga, padahal latar belakang para narasumber bukan berasal dari ilmiah seperti sport science. Satu catatan yang bisa kita ambil, selama dipegang oleh Pak Fauzan Hafiz dan Pak Dipar Kendi, Bukit Tinggi juara 2 dari 19 kabupaten kota. Ini pemirsa Lentera Rakyat Official, boleh masukkan, kita acungkan jempol buat penggiat olahraga, pemerhati olahraga, dengan segala keterbatasan menunjukkan level 2 untuk sebagai pesisir kota Bukit Tinggi dari 19 kabupaten kota. Baik, sahabat teman setia penonton Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada, itu tadi percakapan kita dengan narasumber yang telah hadir di studio. Jangan kemana-mana, karena kita akan kembali setelah iklan ini. Ya baik, selamat malam. Kembali lagi bersama saya Suwana dalam Lentera Rakyat Official. Obrolan santai terukur. Dan kembali kita bersama berbincang, ngobrol bersama narasumber kita yang hadir sesi tadi. Kita endingkan dengan tertawa, karena olahraga ini adalah olahraga prestasi ini adalah sportivitas yang kita junjung tinggi. Baik,
para bapak-bapak narasumber. Tadi ada beberapa catatan, saya kembalikan dulu. Kalau tadi Pak Fauzan. Pak Fauzan ini nggak salah kita undang ke studio. Nggak salah berarti benar. Bahwasanya beliau memiliki gagasan untuk sport center yang tidak harus sesempurna standar membutuhkan lahan 6 hektar, akan tetapi dengan 2 dan 3 hektar kita bisa bergerak, karena itu merupakan solusi sementara atau win-win solution untuk olahraga prestasi. Baik, Pak Fauzan. Ya. Dari sekian banyak tadi yang disampaikan sport science, di sini ada ditilik saja terhadap perencanaan ke depan. Nah, perencanaan seperti apa untuk dalam rangka mapping olahraga Bukit Tinggi ini, Pak? Mapping olahraga. Silakan, Pak. Kalau kita bicara perencanaan, termasuk juga perencanaan penganggarannya. Penganggaran, baik. Dan kita berbicara olahraga, itu tidak mungkin anggarannya juga yang minimal. Atau itu bisa kita lakukan anggaran yang memang cocok dan sesuai dengan standar minimum. Minimizing tidak bisa, tapi standar minimum. Dan kalau kita berbicara olahraga, bagi suatu pemerintahan kota, olahraga adalah urusan pokok, urusan wajib. Sedangkan sekarang ada pariwisata pemuda olahraga, pariwisata sendiri adalah urusan pilihan. Jadi lebih pokok, lebih wajib untuk mengurus olahraga daripada mengurus pariwisata. Dan kalau kita lihat sejarah olahraga, orang Yunani kuno saja 2400 tahun yang lalu sudah mengatakan mensana in corpore sano, dalam jiwa dan tubuh yang sehat dapat jiwa yang sehat. Jadi dulu saja orang sudah menemukan kalau olahraga itu adalah suatu modal dasar suatu bangsa. Dan sekarang tertarik secara mensana in corpore sano. Apakah sekarang ini kurang kesadaran atau kurang kewarasan? kalau kita melihat kata-kata ini saja sudah sangat jarang kita dengar. Mungkin kalau kita datang ke kantor KONI atau ke kantor pemuda olahraga baru kita lihat mensana in corpore sano gitu kan. Dulu waktu kecil-kecil, waktu SD, SMP kita sangat sering mendengar itu di sekolah. Terus sekarang sudah sangat jarang. Dan kita juga bisa melihat bangsa-bangsa atau negara-negara yang maju itu yang mereka ekspor adalah atlet-atlet yang berprestasi, seperti umumnya negara Amerika Latin dan juga sebagian negara Afrika. Itu mereka adalah eksportir pemain bola yang banyak. Dan mereka bisa, kalau kita bandingkan satu orang pemain mereka kirim ke Liga Eropa itu berapa devisa mereka hasilkan, dibandingkan dengan kita ngirim tenaga kerja ke negara-negara tadi, berapa devisa yang kita hasilkan. Akan sangat tinggi nilai tambahnya kalau kita bisa mengirim keluar itu. Dan kita sebenarnya punya potensi, kita bisa mengirim keluar itu pemain bulu tangkis, pemain badminton. Apalagi sekarang di Eropa itu juga liga-liga badminton itu juga cukup bagus. Tapi sekarang kita kan pembinaan terhadap itu yang mungkin di Indonesia cuman ada beberapa tempat di Pulau Jawa, klub-klub besar itu yang punya sarana-prasarana badminton itu. Kalau daerah kita di Bukit Tinggi yang kita punya ya GOR Sport Hall itu yang kapasitasnya cuman sedikit gitu kan, dan mungkin sudah tidak layak. Jadi kita memang kita lihat cabang-cabang apa yang mau kita buat sarana-prasarananya, dan kita memang kalau bisa ada satu tempat yang bisa dijadikan gedung serbaguna, gedung olahraga yang bisa dimanfaatkan seluruh cabang, sehingga kita memang mulai dari perencanaan penganggaran, perencanaan desain, juga mulai mencari lokasi, dan berkesinambungan nanti setelah ada itu juga bisa membuat kejuaraan-kejuaraan mulai tingkat kota, provinsi, regional, dan nasional. Kalau bisa, kita suatu waktu bisa membuat sarana-prasarana yang bisa untuk pertandingan internasional. Oke, baik. Dapat kita tangkap bahwasanya urusan olahraga memang harus menjadi skala prioritas, didukung dengan perencanaan, dengan penganggaran. Tapi akan tetapi, walaupun praktisi olahraga para narasumber kita cukup memberikan referensi, adalah merupakan yang disampaikan Pak Fauzan tadi adalah indikator untuk kita menuju tadi yang disampaikan menjadi eksportir para olahragawan, akan menjadi olahraga menjadi skala prioritas. Berkaitan dengan itu eksportir tadi adalah produk domestik,
kebetulan yang hadir di studio Pak Prince Doni adalah beliau salah satu pelaku olahraga prestasi. Kebetulan yang tarung derajat ini branded Indonesia, Pak ya? Brand Indonesia ya. Oke, baik. Pak Doni, seperti disampaikan Pak Fauzan tadi, ada di situ bisa kita mengekspor indikator olahraga prestasi dan ditemukan di dalam itu. Nah, kira-kira di tarung derajat sendiri dan Bapak selaku pelaku olahraga prestasi, langkah-langkah dan upaya apa pencapaian untuk menuju persiapan ini saja, nanti dulu ekspornya. Tentu kalau barang diekspor ini Pak Fauzan, packingnya dulu, bagus, brandnya dulu, kan begitu Pak. produknya juga harus bagus. Produk harus bagus, oke. Silakan Pak Doni. Kasih Os. Jadi kalau untuk di tarung derajat Bukit Tinggi, ambil contoh Bukit Tinggi. Ya. Pada PON terakhir, itu Bukit Tinggi dari 21 atlet yang dikirim ke tingkat PON nasional. Tarung derajat Bukit Tinggi mewakili 4 nomor. Ya, ya. Artinya di sini potensi lokal yang ada di Kota Bukit Tinggi sebetulnya bisa kita eksplor sampai ke tingkat kebetulan untuk tarung derajat sendiri di SEA Games masih eksibisi ya Pak ya. Ya. Dan dengan nomenklatur pendirian tarung derajat ini merupakan asli bela diri Indonesia, artinya bahagian dari budaya Indonesia sendiri selain silat, harusnya kita mendapatkan tempat yang lebih baik karena kita tidak sedang mengeksplor cabang olahraga yang berasal dari luar. Nah, dalam hal ini langkah-langkah yang kita lakukan tentu langkah-langkah yang sesuai dengan pokok-pokok pikiran atau pokok-pokok ajaran budaya dan tradisi tarung derajat ini muncul. Nah, dalam hal ini kegiatan yang biasa kami lakukan yakni pemberdayaan dengan segala keterbatasan fasilitas, karena kami dalam hal ini dari perguruan pusat sudah dilatih untuk berangkat dari ketidakberadaan. Namun pun begitu, kalau kita bicara tentang olahraga prestasi, tentu kami dari insan pelaku olahraga, saya pribadi selaku pelatih dalam hal ini, sangat mengharapkan adanya dukungan fasilitas. Karena Bukit Tinggi dengan pemuda-pemudinya yang sangat hebat dan tangguh saya lihat di sini, dengan kondisi latihan yang apa adanya saja, kita sudah bisa menghasilkan prestasi kota ini. Bagaimana lagi kalau seandainya dalam hal ini kita bisa mendapatkan hal lebih dari sarana prasarananya, mungkin insya Allah tidak menutup kemungkinan tarung derajat Bukit Tinggi bisa menjadi barometernya tarung derajat Sumatera Barat nasional pada umumnya. Baik. Dapat kita lihat maksudnya kesiapan dari tarung derajat sebagai olahraga yang brand asli Indonesia, tidak tertutup kemungkinan untuk kita mengekspor seperti banyak olahraga kita mengimpor, kan gitu Pak. Baik, tetap dengan dukungan fasilitas dan anggaran. Oke, kita kembalikan kepada Pak Dipa ini. Rasanya Pak Dipa nggak sabaran karena akan menyangkut ke KONI. Tadi beliau mengatakan adalah KONI sebagai fasilitator, mediator dan dinamisator terhadap cabang olahraga prestasi yang menjadi anggota KONI. Oke, baik Pak Dipa, bagaimana dengan penganggaran selama ini Pak? Karena tadi dari Pak Fauzan anggaran perencanaan mendukung. Dari Pak Doni tadi menyatakan juga dukungan fasilitas tentu akan mengarah kepada anggaran. Nah, ingin saya bertanya dan segarkan, dan pemirsa juga akan dapat suatu momentum bagaimana penganggaran yang ada saat ini di marwah KONI yang Bapak pimpin ini Pak. Silakan Pak. Baik, terima kasih host. Jadi mengenai anggaran itu, seperti diketahui, pemerintah daerah itu wajib menganggarkan, itu undang-undang, untuk pembinaan olahraga yang ada di Kota Bukit Tinggi. Baik. Itu dana hibah melalui APBD. Baik. Tapi seperti kita ketahui, setiap anggaran itu memang jarang yang cukup. Jadi kita terpaksa menyesuaikan dengan anggaran yang ada. Seperti kata Pak Doni tadi, fasilitas itu bukan hanya sarana prasarana tempat bertanding itu, tetapi juga mengenai uang. Uang ini sangat penting untuk pembinaan. Berapa
Sekarang ada 42 cabur ini termasuk kodrat yang ada di Ya. KONI Kota Bukit Tinggi. Nah, ini tentu saja membutuhkan uang. Uang yang ini sangat terbatas. Kita terpaksa menyesuaikan. Yang bisa kita anggarkan itu olahraga yang berkegiatan. Seperti taruh derajat, mereka mengadakan kejuaraan. Ada cabang-cabang olahraga yang mereka pesimis untuk melakukan pembinaan-pembinaan karena mereka ajukan anggaran yang besar, KONI tidak bisa menyanggupinya karena memang keterbatasan anggaran tadi. Seperti kita ketahui di Riau sendiri itu mereka prestasinya luar biasa, ya kita tidak bisa pungkiri karena mereka punya uang yang banyak untuk pembinaan itu. Nah, untuk pembinaan olahraga tidak bisa dilepaskan dari anggaran. Seperti tadi sarana prasarana juga anggaran. Ini Bukit Tinggi termasuk hebat dari zaman Pak Fauzan. Kita sudah selalu berada di 5 besar dari 19 kabupaten kota dengan segala keterbatasan, termasuk anggaran dan sarana prasarana. Kita punya indoor hanya ada 2, Bermawi dan Sport Hall. Tetapi kita bisa lihat di ajang Poprov dari 2012, 2014, 2016, 2018 terakhir. Itu kita selalu berada di posisi 2 dan 3. Oke, baik. Pak Dipa, tadi Pak Fauzan menyampaikan kalau memang olahraga ini harus menjadi skala prioritas dari kebijakan dan perencanaan. Nah, menurut Bapak dengan adanya Bapak punya anak atau 42 anak Bapak. Nah, kira-kira berapa dibutuhkan kelayakan suatu penganggaran untuk 1 tahun khusus untuk bantuan menghidupi anak-anaknya Pak? Yang 42 cabang olahraga nih. Berapa? Saya rasa di atas 5 miliar. Di atas 5 miliar? Di atas 5 miliar. Dan juga kita sangat mengharapkan olahraga ini seperti apa yang dikatakan Pak Fauzan tadi tidak bisa dikesampingkan. Baik. Kita mengharapkan adanya satu dinas, satu badan yang mengurusi sendiri olahraga di Kota Bukit Tinggi. Baik. Jadi kita berharap Dinas Pariwisata dan Pemuda Olahraga itu dipisahkan. Baik. Jadi kita berharap olahraga lebih fokus diurus oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dinas Pemuda Olahraga, baik. Saya catat. Puasanya harus dipisah saat ini. Sekarang ada Dispora. Ada Dispora. Ada Disparpora menjadi Dispora. Dispora saja. Oke, baik. Pak Fauzan, dengan tadi Pak Ketua KONI Kota Bukit Tinggi, Pak Dipa mengatakan 5 miliar. Menurut Pak Fauzan, plafon yang segitu cukup atau jadilah? Jadi kalau kita melihat PBD Kota Bukit Tinggi, kalau nominalnya mungkin dibandingkan kabupaten kota lain mungkin kecil. Tapi kalau kita lihat APBD per kapita, mungkin Bukit Tinggi termasuk yang tertinggi di Indonesia. Oke, baik. Dibandingkan DKI saja, APBD DKI itu 70 triliun, penduduk DKI 12 juta. Kita APBD kita mungkin 800 atau dulu sebelum Corona itu mendekati 1 triliun, dibagi 120.000 itu per kapita jauh lebih tinggi daripada DKI. Oke, baik. Baik, perbandingan kita melihat kepada yang lebih tinggi, kepada yang lebih baik. Pak Doni, selaku pelaku olahraga prestasi, kelayakan 5 miliar dengan perbandingan indikator dari APBD per kapita yang disampaikan Pak Fauzan tadi, menurut Bapak kelayakan untuk orang tua kandung dari cabang yang Bapak kira-kira cukup nggak Pak? Jadi kalau bagi kami dari cabang olahraga prestasi sendiri, angka itu semakin besar semakin baik. Semakin besar berarti kami akan semakin lebih berjuang lagi. Dan insya Allah tentu itu akan menjamin prestasi dari cabang olahraga prestasi itu sendiri. Nah, jadi kalau pertanyaannya cukup atau tidak, mungkin dibanding yang ada hari ini, kami katakan itu sudah lebih daripada cukup. Baik, Pak Wazan, Pak Dipa, kita ambil satu titik penganggaran, perencanaan 5 miliar dengan demikian. Baik, sahabat Lentera Rakyat Official, dimanapun Anda berada. Kita lanjut perbincangan ngobrol kita ini dengan santai, walaupun suasana masih dingin, tapi kita bisa tersenyum Pak ya. Oke Pak ya, oke baik.
Kembali bersama saya Suhanel dalam Lentera Official, obrolan santai terukur. Dalam sesi terakhir ini kita akan menyimpulkan diskusi yang lebih rinci agar topik kita di malam hari ini dapat dan mudah dicerna, sehingga nanti akan ada suatu kesimpulan yang bisa dicerna oleh para pemirsa. Yang jelas kami pastikan terukur. Baik, tadi sudah ada 3 yang saya dapat ambil, yaitu sarana, anggaran, dan pembinaan. Oke, kembali lagi kita kepada Pak Fauzan. Ini beliau ini sangat detail. Saya curiga jangan pernah jadi pejabat di olahraga di kota ini. Nanti kita bahas itu. Yang jelas sekarang kita di olahraga. Karena pembahasan beliau begitu memperhatikan sampai kepada salah satu indikator APBD, indikator dari PAD. Nah ini repot juga kalau orang olahraga ada membahas tentang suatu indikator yang bersifat kebijakan secara finansial. Kita lanjutkan dengan Pak Fauzan. Oke Pak Fauzan, tadi kita terkoma karena ada yang lewat Pak. Kita terkoma dulu tadi. Silakan tadi Bapak menyatakan itu tadi ada suatu indikator. Bagaimana dengan perencanaannya maupun dari sisi government-nya harus ada memberikan suatu keunggulan atau menjadikan menjadi olahraga menjadi skala prioritas. Silakan Pak. Baiklah, dengan kita melihat Bukit Tinggi ini sudah dinyatakan sebagai kota pariwisata, dan dulu sempat diadakan istilahnya ada wisataton, sebenarnya bukan wisata maraton tapi wisata 10K tahun 84 tahun 85, dan waktu itu sempat berlanjut beberapa kali, kadang terputus kadang kembali lagi, dan juga saya juga sempat dulu memulai istilahnya wisata derby, pacuan kuda di Kota Bukit Tinggi, dan kita kasih nama wisata derby karena kita melihat pariwisata ini kalau dahulu kan mungkin yang paling awal pariwisata ini mungkin karena wisata ziarah atau ziarah sendiri, kalau kita translate ke bahasa Indonesia mungkin artinya wisata. Jadi orang berwisata karena ziarah, karena berdasarkan agama atau kepercayaan. Setelah itu ada wisata resort. Orang datang ke suatu tempat itu misalnya main ski atau berenang atau di pegunungan atau seperti apa. Dan juga wisata shopping. Nah, Bukit Tinggi bisa jadikan tempat wisata shopping. Kita banyak tempat orang bisa berbelanja, dan juga kita bisa melihat pariwisata itu karena ada kegiatan-kegiatan olahraga. Misalnya kalau kita melihat orang-orang Amerika Selatan itu ketika terjadi Piala Dunia, mereka seperti berangkat umrah atau seperti berangkat haji itu, mereka mengumpulkan uang untuk menonton suatu kegiatan. Jadi kalau kita mempunyai kegiatan-kegiatan yang berskala nasional atau internasional, itu nanti akan menjadi suatu kunjungan wisata datang ke kota kita, dan otomatis itu bisa menambah PAD. Sekarang olahraga seperti apa yang bisa kita buat, kita bisa lakukan seperti itu, dan kita juga dengan kondisi kita sekarang mungkin ya maraton atau 10K itu walaupun tidak ada indoor atau fasilitas lain, karena fasilitas yang kita butuhkan jalan raya itu bisa dibikin, dan juga yang sudah terjadi dilaksanakan kan seperti Tour de Singkara itu sudah ada. Dan mungkin kita bisa yang paling gampang itu memang ya seperti Pak Doni itu olahraga bela diri. Itu sangat gampang sekali, fasilitasnya ada gedung, itu sudah bisa pertandingan. Mungkin dibutuhkan matras gitu, dan ini bisa dibuat mungkin ya yang asli tradisional kita seperti terung rajat, silat, atau yang lainnya bisa dilakukan. Itu akan bisa menjadi tujuan wisata. Kalau sudah menjadi tujuan wisata berarti sport tourismnya akan hidup. Oke, baik. Tertarik saya tadi. Sport tourism. Berarti dari yang tadi itu tepatnya pada sport tourism Pak ya? Sport tourism, baik. Kita kasih dulu yang ke sebelah kiri Pak. Silakan. Daripada saya ditarik-tarik Pak. Baik. Pak Doni, kita tadi sudah dapat melihatkan surati. Kita sudah mulai mengerucut dari sarana, anggaran, dan pembinaan. Maka kemasan itu dalam rangka menggerakkan sendi-sendi olahraga, tapi di dalamnya ada wisata. Nah, tapi ingat loh Pak, dia akan terpisah tadi pembicaraan pertama pariwisata ini olahraga.
berarti ada suatu benang emas kita tarik sport tourism. Menurut Pak Doni selaku pelaku olahraga prestasi, saya tidak mau tinggalkan tarung derajat dulu Pak. Bos, izinkan dulu itu. Siap. Kang Doni ya. Kalau udah di tarung derajat Kang ya. Iya. Nya, naon. Bagaimana menurut Pak Doni selaku pelaku olahraga terhadap sport tourism tadi dengan 3 sarana, anggaran, dan pembinaan? Silakan Pak. Berarti di konsep sport tourismnya Ya. Terima kasih, kita coba jawab. Sepengetahuan awam kami dari insan olahraga, sport tourism ini tentu identik dengan jumlah kunjungan. Jumlah kunjungan baik. Kalau kita bicara tentang cabang olahraga bela diri, itu pada pengalaman yang biasa kita laksanakan, setidaknya pada kegiatan event-event pertandingan atau turnamen cabang olahraga bela diri, Ya. khususnya kami di Tarung Derajat, setiap melakukan event tarung bebas itu bisa mendatangkan orang dengan tenaga pelatih, official, dan semuanya open cup, setidaknya 1.000 orang bisa kami datangkan. Artinya di sini, kalau bicara sport tourism, olahraga kami rasa cukup mumpuni untuk mengisi agenda sport tourism dalam sebuah. Baik. Berarti udah ada kecocokan, di atlet siap, satu cabang olahraga saja bisa 1.000. Waduh, ini kembali Pak Fauzan. Kalau 42 cabang mungkin 42.000. 42.000. Kalau 42.000. Kalau dipukul rata ya. Iya. Apalagi kalau bisa dimanfaatkan 42.000 ini ya Pak ya. Jadi Itu suatu potensi yang sangat besar, sangat luar biasa, dan itu harus segera ditangkap oleh seluruh stakeholder yang berkaitan ini, mulai dari Pemko, KONI, cabang-cabang olahraga, dan saya masyarakat. setuju. Pak Fauzan menyebutkan stakeholder, di dalamnya KONI. Karena Bapak mantan KONI, saya tanya ke beliau yang lagi ini menjabat di KONI. Sebagai Bapak KONI. di Pak Kendi. Ya. Udah ada dilihat, itu di dalam tanda sport tourism. Ya. Sport tourism itu dengan memanfaatkan atau mengakomodir olahraga prestasi yang ada dengan Bapak, institusi yang Bapak pimpin KONI. Ya. Nah, apa langkah-langkah dari KONI untuk bisa berkolaborasi dengan keterbatasan sarana, keterbatasan anggaran, dengan pembinaan yang terus semacam berjalan bola liar. Ya. Nah, bagaimana kira-kira menurut Bapak terhadap sport tourism digabungkan dengan olahraga prestasi? Silakan Pak. Ya, tentu saling berkaitan. Olahraga bisa menjelma menjadi sport tourism. Oke. Seperti apa yang dikatakan Pak Doni tadi. Baik. Satu cabang olahraga Ya. mengadakan kejuaraan yang skopnya nasional. Ya. Seperti yang pernah dilaksanakan Pak Fauzan dulu 2017. Ya. Bukit Tinggi Tengki atau Ya, Bukit Tinggi oke. 10 km. Ya. Itu mendatangkan banyak orang. Ya. Dan untuk melaksanakan itu, cabang olahraga tentu saja kembali ke KONI. Ya. Nah, ini kembali kepada anggarannya. Ya. Ya. Untuk mengadakan kejuaraan itu, cabang olahraga mesti memasukkan proposal ke KONI. Ya. Ya. Dan ini tentu saja ada pembiayaan di situ. Ya. Nah, bisa dibayangkan kalau 42 cabang olahraga itu memasukkan 42 cabang olahraga, satu cabang olahraga 20 juta, Ya. Kos bisa hitung sendiri berapa anggaran yang kita harus punya. Oke. Nah, untuk mendukung sport tourism mesti didukung juga dengan anggaran yang kuat. Anggaran lagi. Anggaran lagi. Oh, Jadi baik. begitu. Pemirsa Lentera Rakyat Official, sudah mulai terlihat cuatan-cuatan mercusuar untuk sebagai pengarah dari olahraga prestasi. Namun saya kembalikan ke Pak Fauzan. Bukan saya tidak tertarik dengan Pak Prinsema Maradoni, karena beliau ini agak lain kebijakan analisanya. Oke, sekarang saya kembalikan Pak Fauzan. Di situ penganggaran, di situ perencanaan, ada suatu kolaborasi. Saya tertarik tadi kapan kita bisa mengekspor atlet tadi yang Pak Fauzan sampaikan. Oke, silakan Pak. Kalau mungkin memang kalau tujuan kita memang untuk mengirim atlet keluar itu memang masih dalam kondisi yang sangat berat, tapi kalau tidak kita mulai, kita canangkan dari sekarang sampai kapanpun akan seperti itu. Dan kalau kita juga tadi berbicara mengenai anggaran, ibarat kita memancing, tidak akan mungkin kita memancing ikan tanpa umpan. Ya. Kail aja kita lempar ke dalam kolam, ke dalam danau, dalam laut, ikan mana yang akan makan kan? Betul. Jadi kalau kita seperti sampaikan Pak Ketua KONI tadi, kalau kita suruh cabang olahraga itu buat kegiatan tanpa kita kasih stimulasi dananya, siapa yang mau gitu? Ya, ya.
Dan itu butuh, dan kita juga mungkin ya kita mulai dari yang kecil semakin lama semakin besar. Dan juga dulu Bukit Tinggi ini juga dicanangkan oleh Pak Jufri dulu wali kota Bukit Tinggi sebagai kota MICE. Juga kita bisa bikin MICE atau kita bisa bikin jadi kota wisata olahraga. Kalau kita bicara wisata saya itu kan masih global. Kalau bisa kita lebih spesifik lagi ya kota wisata olahraga gitu kan. Nah, kita punya potensi untuk itu. Oke, siap. Alhamdulillah. Pemirsa, Lentera Rakyat Official, ada kesempatan kita. Ada sisi yang akan kita ambil di akhir ini. Kita kembali dulu ke Pak Doni. Pak Doni, menurut Pak Doni kira-kira sport tourism ini, konsep seperti apa yang pas, yang disesuaikan dengan stylenya Bukit Tinggi? Silakan Pak. Jadi sebetulnya saya mau jemput dulu apa yang disampaikan tadi. Itu sport tourism dengan kunjungan cabang olahraga bela diri 1.000 orang tadi itu untuk tingkat Sumatera Barat saja, Pak. Belum sampai ke tingkat Sumatera ataupun nasional. Itu jumlahnya akan lebih. Karena nomor pertandingan dalam sebuah cabang prestasi itu sudah pasti lebih dari 15 nomor pertandingan. Nah, untuk style kemasannya sendiri, tentu untuk sport tourism kita lebih cenderung pada konsep open cup. Bukan dalam kegiatan kejuaraan daerah, tapi open cup. Artinya kita mau merangsang dunia sport tourism, khususnya cabang bela diri. Nah, jadi kalau tadi host bertanya tentang seperti apa konsep atau kemasan yang akan dibangun untuk sport tourism ini, ya dengan kegiatan open cup. Open cup dalam rangka mungkin memperebutkan piala wali kota Bukit Tinggi. Oke, baik. Rasa-rasanya ada sesuatu yang menggelitik kepada kita, pemirsa Lentera Official. Mungkin tidak apa-apa saya sampaikan di sini karena kita obrolan santai, Pak ya. Cuman terukur. Rasa-rasanya bisa kayak statement kepala dinas barangkali ya Pak ya. Oke, benar Pak ya. Iya Pak ya. Tapi pemirsa, Pak Prince Madoni ini background beliau adalah seorang ASN. Tapi cukup luar biasa memperhatikan dan paham terhadap regulasi olahraga prestasi. Oke, tadi dapat kita simpulkan kalau obrolan kita santai ini, berarti tadi ada sarana ya Pak Doni ya. Sarana kita yang adalah yang representatif ya, karena sudah layak kita dua Prof dan bisa mengakomodir semua cabang olahraga. Siap. Tadi juga di Pak Fauzan membicarakan lebih menekankan kepada penganggaran, harus berani menganggarkan dan juga harus ada perencanaan yang matang dengan melihat indikator-indikator income yang akan tanpa perencanaan, tanpa penganggaran tidak akan mungkin terjadi pelaksanaan. Bapak pastikan tidak akan mungkin pelaksanaan yang baik karena mungkin ya kalau anggarannya minim bisa jadi ya tidak sesuai standar asal-asalan. Baik. Berarti setuju penganggaran itu harus terencana Pak ya? Sangat penting. Oke, baik. Pak Arkendi tadi konsen terhadap pimpinan. Pimpinan tetap kembali kepada anggaran. Nah, jadi selama ini dengan anggaran yang demikian Bapak masih bisa membina atau membinasakan? Menyesuaikan. Kita sesuaikan dengan anggaran yang ada. Oke, baik. Dan hasilnya bisa kita lihat dari zaman Pak Hujan, 2012, 14, 16, terakhir 2018. Bukit Tinggi masih berprestasi, masih 5 besar dari 19 kabupaten kota. Nah itulah tentu saja kita menyiasati dengan anggaran yang ada, bagaimana kita melakukan pembinaan kepada cabang-cabang olahraga prioritas untuk meraih prestasi itu. Baik. Oke, terima kasih Bapak Doni yang telah hadir di studio, Bapak Diparkendi, Bapak Fauzan. Terima kasih host. Sangat luar biasa malam ini. Baik, teman-teman Lentera Rakyat Official dimanapun Anda berada. Terdapat kita kesimpulan malam ini adalah olahraga prestasi dan prestise suatu kota harus didukung dengan sarana, anggaran yang mumpuni, serta pimpinan yang serius, seperti yang kita bincangkan saat ini. Baik, demikianlah pembahasan kita di malam hari ini. Semoga dapat bermanfaat
Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kami Lentera Rakyat Official mengembalikan kepada Anda pemirsa untuk sebagai mengimplementasikan hasil yang kami diskusikan, kami obrolkan dengan santai malam ini. Satu yang dapat kami sampaikan adalah terukur. Baik, sampai ketemu lagi di Lentera Rakyat Official berikutnya. Salam Lentera Rakyat, berani, tegas, mengungkap fakta. Salam olahraga. Jaya. Ya.